Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustazah Izzah Zaid Syukri sebagai moderator sekaligus sebagai Ketua Panitia, Bapak Rektor, Dekan, Koordinator Prodi, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Al-Ansah sebagai Ketua Ikatan Alumni sekaligus narasumber. Pada kali ini, saya akan mencoba mengajak berdiskusi mengenai kondisi kita sekarang dan hubungannya dengan kapan kita seharusnya sudah ke kampus. Judul materi kita adalah sudah siapkah kita kembali ke kampus? Tentunya sebagai seorang dokter, saya meninjaunya dari segi kesehatan. Ada sebuah istilah yang umum, yaitu tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau itu dihubungkan dengan virus corona yang sampai sekarang cukup berbahaya, istilah ini menjadi sedikit berbeda, menjadi tak kenal maka tak takut. Karena kalau kita lihat sekarang ini, di samping banyak yang takut, tetapi banyak juga yang menyepelekan virus ini. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama melihat bagaimana sifat dari virus corona ini. Yang pertama, bahwa kita ketahui virus corona membutuhkan inang untuk berkembang biak. Jadi, dia tidak bisa berkembang biak di alam semesta, namun butuh inang, yaitu manusia dan hewan. Yang kedua, sebetulnya virus ini sensitif terhadap panas. Akan mati pada suhu 56 derajat Celcius selama 30 menit di udara terbuka. Juga akan mati di luar tubuh makhluk hidup dalam waktu tertentu sesuai dengan lokasi, sesuai dengan suhu, sesuai dengan tempat di mana dia berada. Menular melalui droplet, airborne, dan kontak permukaan. Dan ini yang ingin jadi perhatian kita, bahwa sampai saat ini, virus ini diketahui hanya masuk tubuh melalui mulut, hidung, dan mata. Jadi sebetulnya sederhana, kalau kita bisa menutup mulut, hidung, dan mata, insya Allah kita tidak akan terpapar oleh virus ini. Bila kita bandingkan antara virus ini dengan berbagai virus corona sebelumnya, yaitu SARS dan MERS, kelihatan sekali bahwa kasus positif virus corona itu ratusan kali lipat. Sampai sekarang saja sudah hampir 10 juta yang positif dengan angka kematian 500.000, jadi persentasenya sekitar 5%. Dan sudah menyebar ke 216 negara yang terakhir. Sedangkan SARS dan MERS, kasus positif relatif rendah, tidak sampai 10.000. Namun angka kematiannya cukup tinggi. SARS 9,56%, lebih kurang 10%, sedangkan MERS itu mencapai 34%. Dan ini hanya mengenai 26 negara. Sedangkan Ebola yang terkenal di Afrika, angka kematiannya lebih tinggi lagi, yaitu lebih kurang 40%, dengan kasus positif lebih kurang 30.000. Satu hal yang menarik, kalau kita bandingkan dengan campak yang umum terjadi di negara-negara kita, di negara-negara berkembang, itu estimasi tahun 2018, jumlah kasus positifnya hampir sama dengan COVID-19 ini, yaitu lebih kurang 10 juta, dan angka kematiannya 1,46%, jadi lebih sedikit 3 kali lipat dibandingkan dengan coronavirus. Hanya yang menariknya adalah saat ini campak
itu mempunyai vaksin yang dapat menghindarkan kita dari kejadian campak ini. Ini berulang kali kita sampaikan bahwa cara penularan dari COVID-19 ini adalah melalui droplet. Jadi, karena ukuran dropletnya itu lebih dari 5 mikron, maka dia akan jatuh setelah 3 kaki atau lebih kurang 1 meter. Inilah alasan kenapa kita harus menjaga jarak satu sama lain. Sedangkan kalau ada seseorang yang bersin, maka bersin tersebut bisa mencapai lebih jauh lagi dan bisa mengeluarkan partikel lebih kurang 20.000 partikel yang dapat menyebabkan penularan. Penularan umumnya melalui droplet yang bisa dicegah dengan masker bedah. Ini contoh masker bedah. Sedangkan kalau aerosol yang penyebabnya adalah TBC, campak, dan yang lain-lain, sebetulnya harus pakai masker N95. Demikian juga dengan coronavirus yang diberikan perlakuan seperti pada THT, anestesi, dan gigi, dia harus memakai masker N95. Ini contoh masker N95, memang lebih tertutup, tapi terus terang memang terasa lebih sesak. Dan untuk menghindari kontak, apakah itu ke kertas, pegangan pintu, meja, harus dilakukan cuci tangan secara teratur dan secara lebih sering. Ini adalah manfaat masker. Ya, kalau kita perhatikan di sini, kalau semuanya tidak pakai masker, jadi dinilai tingkat penularannya adalah 100%. Kalau orang sehat pakai masker, penularannya menjadi 70%. Kalau yang sakit yang pakai masker, penularannya menjadi 5%. Sedangkan kalau kedua-duanya pakai masker, maka penularannya hanya 1,5%. Jadi dapat dilihat bagaimana ampuhnya masker ini untuk menghindari penularan COVID-19. Ini adalah bagaimana daya tahan virus corona ini di berbagai benda, di berbagai alat. Kalau kita lihat di sini, di plastik bisa bertahan sampai 2-3 hari, di kertas sampai 4-5 hari, di kaca 4 hari, di kayu 4 hari, di besi dan baja 2-3 hari. Jadi dapat kita bayangkan, mungkin Pak Rektor atau Pak Dekan selalu dapat surat yang harus didisposisi. Kalau saja yang membawa surat tersebut membawa penyakit COVID-19 ini, ada kemungkinan di kertas tersebut akan terdapat juga virus corona ini. Ini adalah manfaat cuci tangan. Ya, dapat dibayangkan setelah misalnya kita terpapar oleh pasien, bersalaman dengan pasien, kemudian kita memegang kertas, ya, lalu kertas tersebut dibawa, dipindahkan ke orang lain tersebut juga akan tertular. Jika orang ini bersalaman, juga akan tertular, lalu menyebarlah kemana-mana virusnya. Inilah yang sangat diperlukan. Oleh sebab itu, protokol kesehatan sangat menunjukkan untuk menjaga jarak, cuci tangan, dan masker. Itu yang harus kita lakukan, jangan berkerumun. Karena kalau kita berkerumun, kita tidak tahu di antara kerumunan 50% من حالات العدوى المكتسبة بالمنشآت الصحية يمكن تجنبها بتطهير اليدين. Kalau biasanya kita membahas tentang dampak negatif dari pandemi COVID ini, maka pada kali ini kita akan membahas dampak positifnya. Ya, walaupun dampak negatif lebih dirasakan, namun ternyata ada dampak positifnya. Yang pertama, polusi berkurang, kualitas udara membaik. Ini adalah contoh bagaimana Jakarta pada sehari-hari dan Jakarta pada waktu pandemi. Bahkan Gunung Salak pun kelihatan dari kejauhan Jakarta. Yang kedua, kita lebih peduli dengan kesehatan. Kita sering cuci tangan, setelah pulang kerja kita mandi, kemudian kita makan vitamin, makan yang lain-lain untuk meningkatkan imunitas, sehingga relatif kesehatan kita pada waktu ini itu lebih baik dibandingkan kesehatan sebelum adanya pandemi.
juga kerjasama dunia, kerjasama individu. Tadi Pak Rektor sudah mengatakan bahwa untuk saat ini kerjasama adalah kunci utama bagaimana supaya kita bisa mengatasi pandemi ini. Punya waktu yang berkualitas dengan keluarga di rumah. Dulu jarang sekali kita bisa makan siang bersama, bahkan ada yang tidak bisa makan malam bersama. Sekarang semuanya kita bersama, makan bersama, kita bisa mendidik anak-anak bersama di rumah dengan work from school. Jadi, pendidikan di rumah, work from home. Jadi betul-betul kelihatannya kualitas hubungan keluarga kita akan semakin baik. Dan satu lagi hal yang menarik adalah pengeluaran kita otomatis berkurang. Jadi kita jarang ngisi minyak mobil, mungkin biasanya seminggu, sekarang jadi sebulan. Bahkan kita tidak pernah ke mall, tidak pernah ke restoran, dan semuanya makan di rumah. Juga lebih religius, kita lebih banyak beribadah sekarang, lebih banyak berdoa, sehingga kita dapat dihindari dari ganasnya pandemi ini. Yang juga menarik adalah dengan adanya pandemi ini, yang berkembang adalah virtual meeting, kuliah daring. Jadi dapat dibayangkan, bukan tidak mungkin setelah pandemi ini berjalan, Pak Rektor sudah semakin jarang ke Indralaya, karena semuanya rapat bisa dilakukan di rumah. Jadi para dosen-dosen pun mungkin sudah tidak betah untuk tinggal berlama-lama di kampus, karena semuanya dapat dilakukan secara daring. Dari sini akan muncul pertanyaan tadi, inikah saatnya untuk kuliah seperti biasa? Sebelum kita menentukan apakah memang ini sudah saatnya, saya ingin menyampaikan ada ciri khas mahasiswa yang mungkin bisa ditambah atau dikurangi. Yang pertama, mahasiswa itu umumnya idealis. Jadi dia selalu protes untuk hal-hal yang dianggap tidak baik. Kemudian juga pemberontak. Mahasiswa selalu demo, selalu unjuk rasa, dan berani tampil beda. Ya, kalau kita lihat dia memang aneh, kemudian anti-mainstream, tidak mau meneruskan atau melanjutkan sesuatu yang sudah biasa. Dan satu lagi, kadang-kadang sebagian mahasiswa tersebut hidupnya pas-pasan. Bukan karena orang tuanya tidak mampu, tapi karena dia kos, dia tidak bisa mengatur keuangan, sehingga keuangan di sini biasanya pas-pasan. Kondisi ini diperkirakan akan menyulitkan mahasiswa untuk patuh menjalani protokol kesehatan. Kalau ada orang yang pakai masker, dia tidak mau pakai masker. Memang gua pikirin. Namun, kalau kita ingat, dulu waktu reformasi, ada siklus reformasi yang mengatakan bahwa mahasiswa takut dengan dosen, dosen takut dengan dekan, dekan takut dengan rektor, rektor takut dengan menteri dan presiden, tapi presiden takut dengan mahasiswa. Jadi kuncinya adalah bagaimana mengendalikan mahasiswa itu adalah tergantung dosennya. Namun sayangnya, pemberitaan akhir-akhir ini kita mendengar bahwa justru dosennya yang terpapar COVID-19. Ini ada berita di UIN Palembang beberapa waktu yang lalu di salah satu fakultas di Universitas Sriwijaya juga. Kalau soal fakultas kedokteran itu bukan lagi, banyak sekali yang memang baik dosennya maupun mahasiswa pendidikan spesialisnya yang terpapar dengan COVID-19 ini. Jadi, oleh sebab itu kita butuh aturan, butuh syarat-syarat kesehatan. Ini adalah syarat kesehatan yang ditentukan oleh Indonesia yang lebih sedikit dibandingkan dengan WHO. Yang pertama, bahwa reproductive time-nya harus kurang dari 1. Ini berarti satu orang hanya menularkan kurang dari 1 orang lainnya. Jadi, kalau kita lihat kurvanya sudah mulai menurun, minimal sudah mulai melandai. Dan ini harus dialami selama 14 hari. Yang kedua, kesiapan sistem kesehatannya. Bagaimana rumah sakitnya kalau terjadi tiba-tiba peningkatan kasus. Dan yang ketiga adalah bagaimana upaya kita untuk melakukan surveillance. Ditargetkan bahwa minimal 10-12 ribu per hari dilakukan pemeriksaan. Dan sekarang Indonesia sudah sampai 20 ribu. Jadi untuk syarat yang ketiga ini, itu sudah memadai. Dan apa persyarat yang harus dilakukan oleh kampus? Ini adalah sebagian dari syarat-syarat tersebut, semua harus terbukti sehat, baik dosen, mahasiswa, dan karyawan. Jadi semuanya harus dilakukan screening, kemudian dilakukan pemeriksaan, sehingga terbukti memang betul-betul sehat. Yang kedua, fasilitas harus lengkap. Bagaimana tempat cuci tangan, pengukur suhu, masker,
dan toilet, dan lain-lain. Dan untuk di kampus Indralaya, memang ini sedikit menyulitkan, karena di sana agak di luar kota, sehingga air bersih tidak mudah untuk diperoleh. Dan yang ketiga, kapasitas ruangan maksimal 50%. Jadi tidak boleh lebih dari 50%, ada upaya misalnya ganjil genap, yang ganjil duluan hari ini, besok yang genap, itu diatur sehingga hanya 50%. Yang ketiga, lingkungan harus dilakukan disinfektan secara berkala. Lalu ruangan harus dibersihkan dengan disinfektan setiap hari. Dan ini memang tidak mudah untuk gedung yang begitu luas, begitu banyak di kampus Indralaya. Ini adalah gambaran bagaimana perkuliahan kita sehari-hari, ya, bahwa memang berkerumun, crowded, dan ini harus dicegah, harus dihindari kalau kita ingin menghindar dari penularan COVID ini. Dan sebagai saran kita, kalau kita ingin memulai kuliah di kampus, adalah yang pertama, semua kuliah, seminar, dan rapat sebaiknya dilakukan secara virtual. Jadi mana yang bisa secara daring, kita akan lakukan secara daring, walaupun kondisi sudah mulai aman. Yang kedua, untuk yang bekerja di laboratorium, praktek lapangan, kepaniteraan, dapat dilakukan tatap muka dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Ini khusus untuk kepaniteraan di Fakultas Kedokteran, di mana mereka tidak akan bisa lulus tanpa bertatap muka dengan pasien. Oleh sebab itu risikonya sangat tinggi, oleh sebab itu kita harus menyiapkan APD yang cukup untuk mahasiswa kita. Yang ketiga, fasilitas tambahan, seperti perpustakaan, rumah ibadah, restoran, itu harus diawasi secara ketat. Jangan sampai ini menjadi penyebab penularan. Kendaraan umum dan bus unsri yang selalu membawa dosen juga harus menerapkan protokol kesehatan, yaitu maksimal isinya 50%. Lalu khusus bagi mahasiswa yang kos di sekitar kampus, hanya harap memperhatikan kebersihan tempat kos dan lingkungannya. Kita ingat beberapa waktu yang lalu, komplek kos ini sempat diserang wabah hepatitis A, ya. Dokter mencurigai ini jangan-jangan karena kualitas air di sana kurang baik, baik air minum maupun air untuk bersih-bersih. Jadi kira-kira gambaran mahasiswa untuk new normal yang akan datang, beginilah, ya, wajib pakai masker, bawa sajadah sendiri, bawa tisu basah, bawa hand sanitizer, rutin makan vitamin, dan bawa alat makanan. Kalau perlu, bawa makanan dari rumah. Karena dalam kondisi seperti ini, insya Allah kita akan terhindar dari paparan COVID-19. Dan untuk mengakhiri presentasi saya ingin menyampaikan sebuah quote oleh para ahli beberapa waktu yang lalu, dan ini sudah sempat dimasukkan ke dalam Sumex, yaitu kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan, segalanya tidak bermakna. Kita memang butuh makan, butuh pakaian, butuh pendidikan. Namun, kalau kita sedang sakit, semuanya akan hilang. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.